Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zubair Al-Wahidi dengan NIM akhir 109 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang peran warga negara dalam mitigasi bencana. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi geografis yang sangat kompleks. Secara geografis, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng besar benua yang aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini terus bergerak dan berinteraksi satu sama lain, menyebabkan tingginya potensi terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Letak ini menempatkan Indonesia dalam kawasan Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan api yang membentang mengelilingi Samudra Pasifik dan dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang sangat tinggi. Jika ketiga lempeng ini saling bertemu dan terjadi akumulasi energi yang besar hingga tidak sanggup lagi ditahan, maka saat energi itu dilepaskan terjadilah gempa bumi. Dampak dari kondisi geologi tersebut sangat nyata. Banyak wilayah di Indonesia yang pernah mengalami kejadian bencana besar dengan berbagai tingkat kerusakan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana harus terus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui jalur pendidikan. Proyek mitigasi bencana menjadi salah satu bentuk pembelajaran yang sangat penting dan bermakna. Melalui proyek ini, peserta didik tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga secara praktik, seperti mengenai tanda-tanda bencana, mengetahui jalur evakuasi, melakukan simulasi tanggap darurat, dan bekerja sama dalam tim untuk menyusun solusi. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, proyek ini juga mengajarkan nilai-nilai kepedulian, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Masyarakat akan lebih tanggap terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya dan lebih siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dengan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya, diharapkan kegiatan seperti ini dapat memperkuat budaya siaga bencana dan menciptakan generasi yang tangguh serta hadap tinggi terhadap berbagai potensi bencana di lingkungan mereka. Perkenalkan, nama saya Isam Husain dengan NIM 115. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab dari bencana. Penyebab bencana terjadi dibagi menjadi tiga faktor, yaitu yang pertama faktor alam, faktor non-alam, dan juga faktor dari manusia. Faktor alam adalah faktor yang terjadi dikarenakan dari alam itu sendiri, tanpa ada campur tangan oleh ulah manusia. Faktor alam mungkin seringkali memberikan dampak yang buruk pada manusia, tapi faktor alam juga bisa memberikan dampak yang positif bagi manusia. Di bawah di bawah penjelasan ini eh, ada contoh dari faktor alam, yaitu angin puting beliung yang terjadi di daerah Bandung. Yang kedua adalah faktor non alam, yaitu faktor yang tidak dikarenakan oleh alam, namun terjadi dikarenakan oleh situasi atau keadaan tertentu. Contohnya yang ada di bawah, yaitu kerusakan pabrik atau ledakan bahan ilmiah. Yang ketiga adalah faktor dari manusia, yaitu faktor yang dikarenakan kecerobohan dari manusia itu sendiri yang kurang menjaga lingkungan hidup. Yang mana yang dampak dari faktor manusia di antara lain seperti banjir dan juga polusi yang ada di lingkungan. Jenis-jenis bencana. Yang pertama ada alam, yaitu seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Yang kedua, non-alam, seperti
pandemi atau polusi. Yang ketiga sosial, yaitu konflik dan juga migrasi massal. Baik, selanjutnya, hmm, mengapa warga negara harus terlibat? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Putri Syara Ghazali dengan NIM akhir 121. Di sini saya akan menjelaskan mengapa warga negara harus terlibat. Yang pertama, tanggung jawab sosial, membantu sesama dan mengurangi korban. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk membantu satu sama lain, apalagi saat terjadi bencana. Bantuan dari warga sekitar bisa menjadi penolong pertama sebelum bantuan resmi datang. Misalnya, membantu mengevakuasi lansia atau anak-anak, memberi pertolongan pertama, dan mendukung kebutuhan dasar korban bencana. Dan yang kedua, kesiapan lokal warga paling tahu kondisi lingkungan sekitar. Warga yang tinggal di daerah rawan bencana biasanya tahu tanda-tanda alam yang berpotensi menimbulkan bencana. Misalnya, mereka tahu jika hujan deras terus-menerus bisa menyebabkan longsor atau banjir. Karena pengetahuan lokal inilah, warga bisa menjadi garda terdepan dalam memberikan peringatan dini dan langkah pencegahan. Dan yang ketiga, mengurangi dampak. Peran aktif bisa menyelamatkan nyawa dan aset. Dengan ikut aktif dalam kegiatan mitigasi seperti simulasi bencana, pelatihan tanggap darurat, dan menjaga lingkungan, warga bisa membantu mengurangi resiko kerugian saat bencana terjadi. Tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga dapat menyelamatkan orang lain di lingkungan sekitar. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan saya Shirley Istiqomah dengan NIM terakhir 126. Sini saya akan menerangkan peran yang berada dalam warga negara. Yang pertama itu peran individu dalam mitigasi, di mana setiap orang memiliki peran penting dalam mengurangi risiko bencana. Kesadaran dan tindakan preventif sejak dini dapat menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan individu itu antara lain belajar dan memahami potensi bencana lingkungan sekitar, terus mengikuti simulasi dan pelatihan tanggap bencana, terus membuat jalur evakuasi di rumah atau sekolah, terus tidak membuang sampah sembarangan. Itu seharusnya dilakukan ya. Kalau yang tidak membuang sampah sembarangan itu kan sudah hal wajar yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang gitu per individunya, agar tidak menyumbat saluran air yang itu bisa menyebabkan kebanjiran. Ini juga ada contohnya. eh, contoh contoh yang pertama itu dari Pemkop Surabaya, pemerintah kota Surabaya, di mana di situ menggelar simulasi tanggap penanganan bencana gempa bumi dan kebakaran di Mall Pelayanan Publik atau MPP dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 bulan 10. Terus juga ada di simulasi di SD Negeri Telogorejo, itu eh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau sering disebut dengan BPBD, itu menggelar simulasi bencana gempa bumi sebagai bentuk kegiatan suatuan pendidikan aman bencana. Untuk selanjutnya juga ada ini. Selanjutnya, sini ada video ya kegiatan simulasi. Nah, jadi di video tadi itu kan
video kegiatan simulasi gempa di SDN Negeri Padang. Negeri apa ya itu? Yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, di mana ini tuh dilakukan agar setiap siswa itu mempunyai pengalaman. Mereka tuh kalau ada bencana seperti itu tuh mereka tuh tahu apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Kan mereka udah punya gambaran lah gitu di sekolah, udah dikasih tahu simulasinya. Kalau terjadi gempa itu mereka harus gimana. Di video kan mereka diajarkan kalau ada gempa yang pertama itu harus berada, kalau bisa itu berada di bawah kolong meja ya. Itu kalau di kelas. Kalau di rumah itu kalian bisa di bawah kolong kasur tuh bisa. Setelah itu secepat mungkin kan tadi digambar tuh anak-anaknya langsung itu ya, langsung apa? Langsung lari keluar kelas. Jadi mereka lari ke tempat ruang yang terbuka itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Jadi dengan adanya simulasi ini tuh anak-anak tuh tahu kalau semisal ada gambaran gitu loh. Kalau semisal mereka ada di posisi itu, adanya apa ya? Adanya gempa gitu ya. Lah mereka tahu apa yang mereka harus lakukan gitu loh. Mereka nggak khawatir atau mereka nggak apa ya, nggak ngangong-ngangong gitu loh. Jadi mereka kalau terjadinya seperti itu, mereka itu tahu yang hal pertama yang mereka lakukan, bagaimana untuk menyelamatkan dirinya sendiri, harus minta pertolongan ke siapa, seperti itu. Selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya saya adalah Sandrina Dwi Pramita dengan NIM terakhir 127. Saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan lembaga. Pemerintah dan lembaga memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi untuk mengurangi dampak bencana. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup edukasi, penyediaan sumber daya, hingga kewajiban jangka panjang. Beberapa bentuk peran tersebut antara lain bisa dengan BPBD itu memberikan pelatihan dan peralatan. Sementara pemerintah bisa menyediakan anggaran mitigasinya, dan lembaga pendidikan seperti sekolah atau yang lain bisa mengajarkan pengetahuan kebencanaan sejak dini. Selanjutnya, Kepala BPBD Kota Semarang menyatakan alat deteksi ini tersebar dari hulu hingga sungai itu memantau jika terjadi kenaikan debit air secara signifikan, terutama sungai perbatasan dengan rumah warga maupun sungai yang berpotensi meluap sangat tinggi. Selain itu, BPBD Kota Semarang juga sudah mensiagakan seluruh personil beserta perlengkapan yang dibutuhkan saat hujan. Ya, di Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 kita sudah ada beberapa tugas atau sistem. Ini sudah relatif merata ya dari sampai dengan artinya tugas pemasangan ada hasilnya yang besar dan ini prioritas adalah di tempat-tempat dengan tempat itu berpotensi ada satu masalah kelapa yang pada besar sampai di komunitas dengan prioritas EBS dan BPBD Kota Semarang juga berkoordinasi dengan organisasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan bencana. nah di video tersebut sudah terlihat bahwa BPBD Semarang memasang 22 alat pendeteksi banjir. Nah, itu udah termasuk dalam pemerintah membantu alat penyediaan alat siaga bencana. Agar apa itu? Kalau terjadi bencana, gua tahu.
Ngomong dari mana? Hah? Aku ngomong dari mana lagi nih? Nah, di video itu sudah terlihat bahwa BPBD Semarang memasang 22 alat pendeteksi banjir. Gak tahu. Kamu gak kirim di grup. No, aku mau ngomong sengomong keluar mulutku. Nah, agar jika terjadi bencana sudah siap gitu. So, udah pas wis. Gak apa kan? Iya, Eh, di video itu terlihat bahwa BPBD Semarang memasang 22 alat pendeteksi banjir untuk mencegah, bukan untuk mencegah sih sebenarnya, yaitu untuk apa ya, pendeteksi agar kalau ada banjir itu bisa diberitahu kepada warga dan bisa mengurangi kerusakan atau mungkin apa? Aku mau bilang apa ya? Korban jiwa. Dari video itu terlihat bahwa BPBD Semarang memasang 22 alat pendeteksi banjir sehingga kalau apa ya, kira-kira banjir akan datang itu udah terdeteksi dan bisa memungkinkan upaya mengurangi kerusakan atau bahkan korban jiwa. Selanjutnya, Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya RM Sultania Aulia Bustom dengan NIM 128. Ini pada slide ini nunjukin contoh nyata dari partisipasi warga dalam penanganan dan menghadapi bencana. Yang pertama itu di sini kita lihat aksi tim gabungan dari BPD Jawa Timur, Lanal Batu Peron, dan BPD Bangkalan. Mereka turun langsung ke lapangan buat bantu korban bencana, dan ini merupakan bukti kolaborasi antara instansi dan masyarakat. Yang kedua, di sini ada peristiwa erupsi Gunung Leutobi di Flores Timur, NTT. Di sini warga saling bantu dalam proses evakuasi dan pengungsian. Ini nunjukin kalau solidaritas dan kepedulian warga sangat penting waktu bencana terjadi. Intinya, tanpa partisipasi aktif warga dan gotong royong, penanganan bencana bakal jauh lebih sulit dan lebih kompleks. Baik, berikutnya ini merupakan contoh video situasi dan keadaan di daerah Lumajang setelah terdampak erupsi Gunung Semeru. Jadi video tadi itu merupakan dokumentasi setelah erupsi Gunung Semeru di daerah Lumajang. Berbagai pihak ikut campur untuk membantu masyarakat Lumajang yang terkena dampak dari erupsi Gunung Semeru ini. Mulai dari bantuan kebutuhan seperti barang-barang dan makanan yang mungkin diperlukan. Cukup sekian dari kelompok kami terkait mitigasi bencana alam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.